Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Satu hal yang tidak dapat kita sangkal pasti ada dalam hidup kita ialah penderitaan. Yakinlah bahwa bukan hanya kita saja yang memiliki penderitaan. Masing-masing pribadi di dunia ini pasti punya penderitaan dengan berbagai bentuk dan beratnya. Tak dapat kita sangkal adalah suatu perjuangan yang berat tatkala penderitaan itu sedang menghampiri kita. Kita mempertanyakan, mengapa ada penderitaan? Kita juga mulai bertanya, apa salah dan dosaku? Apa salah dan dosa kami Tuhan? Mengapa penderitaan ini tak kunjung berhenti dalam hidupku? Atau juga kita mungkin akan bertanya, Tuhan, Engkau menyatakan bahwa dirimu adalah pengasih dan penyayang. Namun mengapa aku tidak merasakan kasih dan sayang-Mu saat ini? Mengapa aku justru mengalami beratnya penderitaan? Di manakah Engkau? Sungguhkah Engkau pengasih dan penyayang? Mengapa Engkau membiarkan umat-Mu menderita? Atau benarkah Engkau ada ya Tuhan? Demikianlah sederetan pertanyaan yang kita haturkan tatkala penderitaan muncul dalam hidup kita. Nah, dalam video ini saya mengajak kita untuk melihat apa kata kitab suci tentang penderitaan. Setidak-tidaknya dalam video ini saya akan menjelaskan 3 alasan adanya penderitaan menurut kitab suci. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini, kita bisa sedikit mengerti apa alasan penderitaan dan yang paling penting ialah kita mampu semakin kuat dalam menjalani penderitaan kita. Nah, dalam kitab suci, kita bisa melihat berbagai alasan adanya penderitaan. Pertama ialah adanya penderitaan karena dosa. Kita dapat melihat kisah dalam kitab suci tentang adanya penderitaan karena dosa. Misalnya dalam kitab Kejadian dikisahkan bahwa Allah menubuatkan perempuan akan mengalami penderitaan yang sangat berat saat mengandung dan melahirkan anak. Dan penderitaan yang sangat berat bagi laki-laki untuk mencari nafkah kehidupan. Nubuat penderitaan ini terjadi sebagai hukuman atas dosa mereka. Pemikiran tentang adanya penderitaan sebagai hukuman atas dosa didasarkan pada pandangan kuno bangsa Israel dalam Perjanjian Lama, yaitu bahwa Allah itu adil dan pembalasan akan kejahatan akan dilakukan oleh Allah yang adil segera di bumi ini. Sebab waktu itu dalam konsep bangsa Yahudi Perjanjian Lama, belum ada keyakinan akan adanya kehidupan sesudah kematian. Di mana sebenarnya jika ada kehidupan sesudah kematian, disitulah mungkin juga ada hukuman. Namun, karena mereka tidak meyakini adanya kehidupan sesudah kematian, maka bagaimanapun pembalasan akan kejahatan harus terjadi di kehidupan saat ini, yaitu kehidupan di bumi saat ini. Pemikiran ini rasanya masih sangat hidup saat ini. Lihat saja, kalau kita menderita sesuatu, tak jarang kita mulai bertanya kepada Tuhan, apa salahku Tuhan? Apa salah orang itu? Sehingga orang itu menderita. Di satu sisi, pemikiran ini baik juga kita pegang. Karena dengan demikian kita mampu melihat bahwa penderitaan adalah teguran Allah kepada kita agar kita bertobat dari kesalahan kita. Namun ingat, ini bukan satu-satunya alasan mengapa orang menderita. Karena pada faktanya kita juga melihat bahwa ada orang baik, ada orang saleh yang juga menderita. Jadi stop untuk menghakimi bahwa seseorang menderita pasti karena hukuman atas dosanya. Karena selain alasan penderitaan karena dosa, adanya penderitaan juga karena alasan-alasan lain. Yaitu salah satunya penderitaan karena dan demi orang lain. Inilah alasan kedua adanya penderitaan, yaitu menderita karena dan demi orang lain. Ternyata dalam kitab suci sudah dinyatakan bahwa penderitaan ada bukan semata-mata hanya karena hukuman atas dosa. Penderitaan juga bisa terjadi karena dan demi orang lain. Contohnya, Musa yang menderita demi bangsa Israel yang dipimpinnya menuju pembebasan. Kejahatan bangsa Israel selama dalam perjalanan membuat Musa menderita.
Ada juga nabi yang terkenal yaitu Yeremia yang menderita karena kesetiaannya kepada Allah dan demi pertobatan bangsa Israel kala itu. Dan tokoh paling penting tentang hal ini, pria menderita karena dan demi orang lain, ialah hamba Yahweh yang dituliskan dalam kitab Yesaya. Penderitaan hamba Yahweh dalam kitab Yesaya terjadi karena dan demi penebusan kesalahan orang lain. Penderitaan itu digambarkan dengan sangat ngeri, yaitu bahwa hamba Yahweh akan dihinakan, dijijikkan, diludahi, disiksa, dan akhirnya mati dan dikubur seperti seorang penjahat. Tradisi Kristen kemudian meyakini bahwa hamba Yahweh ini ialah Yesus sendiri. Dengan kisah ini kita bisa meyakini bahwa bukan semua orang yang menderita ialah hanya karena dosa. Jadi kalau kita ataupun orang lain sedang menderita, jangan langsung tuduh bahwa penderitaan itu terjadi karena kita sedang dihukum Allah. Jangan-jangan orang bersangkutan, orang yang menderita sebenarnya tidak bersalah, namun ia mengalami penderitaan demi orang lain. Nah, selain dua alasan lain tadi, satu alasan selanjutnya, yakni alasan ketiga, yang menjadi alasan adanya penderitaan ialah adanya penderitaan karena Allah sedang mendidik kita dengan penderitaan itu. Dalam kitab Amsal dikisahkan bagaimana penderitaan dapat menuntun seseorang untuk kembali kepada Allah. Dalam surat Yakobus 1 ayat 12 dikisahkan pula bahwa penderitaan dipakai Allah sebagai batu uji untuk memurnikan manusia dan mendekatkan manusia kepada Allah. Dengan demikian, secara positif, penderitaan dapat membantu perjalanan manusia mendekati Allah, menuju Allah. Namun memang tak jarang penderitaan justru dapat menghancurkan relasi kita dengan Allah karena saking beratnya penderitaan itu. Kita pun sering mengalami hal itu karena bukannya semakin dekat dengan Allah, malahan penderitaan yang kita alami justru membuat kita semakin jauh dari Allah. Karena itulah pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 1-40 mengingatkan agar orang benar yang menderita tidak perlu marah, tidak perlu iri hati atau cemburu kepada orang fasik yang hidup mujur. Yakinlah pada waktunya Allah pasti akan memberi keadilan kepada umatnya. Surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 11 mengajak kita untuk bertekun dalam penderitaan, sebab tiap-tiap ganjaran pada waktunya diberikan memang tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Karena itu bertekunlah selalu dalam kesabaran meski menderita, karena ada harapan akan damai sesudah penderitaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikianlah 3 alasan mengapa adanya penderitaan menurut kitab suci. Mudah-mudahan ini membantu kita menghayati hidup kita, khususnya tatkala penderitaan sedang menerpa kita. Walau saya yakin memang ini tak gampang. Karena bagaimanapun penderitaan adalah suatu misteri Allah. Penderitaan tidak bisa dimengerti secara tuntas oleh manusia. Karena itu berhadapan dengan penderitaan, kita manusia akan terus-menerus tidak merasa puas. Karena itu sebenarnya jalan satu-satunya ialah bukan sekedar mengerti mengapa ada penderitaan. Bukan hanya bertanya mengapa aku menderita. Karena kita tidak akan pernah puas dengan jawaban-jawaban yang ada. Jalan satu-satunya tatkala kita menderita ialah menyerahkan diri secara total pada kasih Allah. Contohnya Nabi Yeremia, nabi yang terkenal cukup menderita dan meratap. Penderitaan sedemikian besar dialaminya ternyata tak kunjung habis. Bahkan walaupun ia sudah mengeluh kepada Allah. Jalan satu-satunya yang dilakukannya ialah bukannya menyingkirkan penderitaan itu, melainkan akhirnya ia berserah kepada Allah. Meskipun ia tidak mengerti sama sekali mengapa penderitaan itu selalu datang. Akhirnya ia hanya bisa berpasrah bahwa segalanya baik-baik saja karena iman akan Allah yang baik. Dan harapannya itu sungguh terjadi. Ia menjadi kuat dalam penderitaannya, dan dengan pengalaman penderitaan itu ia mampu melaksanakan tugasnya yang besar, yaitu membimbing bangsa Israel
keluar dari krisis bangsa saat itu. Jadi kuncinya ialah bukan pertama-tama mempertanyakan mengapa ada sekian banyak penderitaan yang kita alami. Satu-satunya cara dalam menghadapi penderitaan ialah berpasrah bahwa pada waktunya semuanya akan menjadi baik karena Allah itu baik. Inilah yang kita rumuskan salah satunya dengan kata-kata, Yesus, Engkau andalanku, pace ebene.